Hello guys, welcome to podcast Bali Out Loud. Bali Out Loud, all is your number one to be creative and innovative. Hai guys, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Welcome to podcast Bali Out Loud. My name is Kayla Irsya Azara from 9C class. In here I'm as a presenter. Dan di sini saya tidak sendirian loh. Saya akan ditemani oleh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Kalilarnia Putri as her partner. Di sini saya akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah iya, dia adalah partner saya yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Di sini kami akan membahas tentang keberagaman budaya dan tradisi masyarakat Pulau Dewata. Bali kerap disebut dengan Pulau Dewata, terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia. Bali juga dikenal memiliki kebudayaan dan tradisi yang masih kuat hingga sekarang. Masih banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi dan memegang teguh adat istiadat. This podcast takes the theme of cultural diversity of traditional and tradition of the Dewata Island people. Nah, sepertinya kita akan didatangi oleh banyak sekali narasumber yang keren-keren. Iya nih, jadi kita ini hampir semuanya itu dari Pulau Dewata bukan ya? Iya, hampir semua narasumber yang datang ke sini itu dari Pulau Dewata, kecuali turis kita yang dari mancanegara itu, turis mancanegara kita. Wah, sepertinya akan seru sekali ya podcast kita ini. Dengan kelamaan deh, kayaknya kita langsung aja ke dalam sesi pertama yang akan kita datangkan oleh dua narasumber pertama. Nah, di sini kami sudah mendatangkan dua narasumber. Sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi coba kalian berdua ini mengenalkan diri dulu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Alvito Arif. Di sini saya sebagai pemangku adat. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kanza Olenisa Purwanto. Di sini saya sebagai masyarakat Bali. Om Swastiastu, Mbok Kanza. Dengar-dengar Mbok Kanza ini tinggal di desa yang cukup populer ya di Bali ya? Iya. Kalau nggak salah itu namanya Desa Panglipuran ya? Iya betul, Desa Panglipuran. Saya dengar-dengar nih ya, Desa Panglipuran itu termasuk desa terbersih nomor 3 di dunia nggak sih? Iya, benar. Oh, keren ya. Kalau saya mau nanya nih ke Mbok Kanza nih, cara penduduk desa itu melestarikannya itu gimana gitu? Untuk cara melestarikannya itu ya kami rajin membersihkan ya setiap hari. Setiap pagi penduduk lokal itu sudah mulai pada bersih-bersih. Penduduk lokal maupun wisatawan itu dilarang membuang sampah sembarangan. Masyarakat setempat juga menyediakan tempat sampah di desa. Bahkan setiap 30 meter terdapat tempat sampah loh. Selain itu, pihak desa juga menerapkan sejumlah aturan adat ketat, salah satunya larangan menggunakan kendaraan bermotor dan bermobil agar kualitas udara tetap bersih. Wah, ternyata ketat dan sudah diminimalisir ya Mbok ya? Iya. Sekarang saya mau menanyakan pertanyaan ke Bli Alvito nih. Ya, Bli Alvito ini kan tinggal di Desa Panglipuran. ya benar. Saya mau menanyakan, ada nggak sih peraturan yang di desa itu yang masih berlaku sampai sekarang? Tentu ada dalam bidang perkawinan. Desa adat Panglipuran tidak memperbolehkan suami memiliki istri dari lebih satu orang. Tidak boleh berpoligami. Menurut budaya kami, perkawinan yang tentram itu jika suami satu dan istri satu. Nah, semisalnya nih ya, kalau ada penduduk desa di situ yang melanggar peraturan tersebut itu sanksinya bagaimana? Jika ada yang berani melanggar peraturan itu, mereka akan ditempatkan pada suatu tempat yang disebut karang memadu. Karang yang artinya tempat, memadu yang artinya mendua. Orang desa Panglipuran akan membuatkan rumah untuk pasangan yang berpoligami tersebut. Jika sampai terjadi, maka orang tersebut akan diasingkan dan ditempatkan terpisah dengan orang atau kerabat desa lainnya. Peraturan ini sudah ada sebelum disahkan Undang-Undang Perkawinan. Wah, ternyata peraturan di desa sana sangat unik ya. Iya, sangat unik sekali daripada ini. Oke, jadi saya akan memberikan pertanyaan kedua untuk Mbok Kanza nih. Kalau menurut Mbok Kanza nih, keunikan dari Desa Panglipuran ini apa sih? Soalnya kan banyak tuh wisatawan yang datang ke sana untuk berlibur. Menurut saya, keunikan di Desa Panglipuran itu cukup banyak ya. Salah satunya itu adalah tata ruang desa yang mengusung Trimandala. Wah, Trimandala itu apa sih, Mbok?
Trimandala itu konsep pembagian wilayah yang membagi bangunan pura menjadi 3 bagian, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, sama Nista Mandala. Di desa ini juga masih dikelilingi hutan bambu yang masih asri. Orang-orangnya juga ramah loh, contohnya seperti saya. Wah, ternyata unik sekali ya Mbok di sana. Bener sih Mbok, saya kan pernah tuh liburan ke desa Panglipuran. Orangnya itu memang ramah-ramah dan baik sekali sih. Terima kasih ya Mbok ya. Sama. Terima kasih ya Bli, Sama-sama. Alvito, Mbak Kanza. Sama-sama. Oke, narasumber kita selanjutnya ini ada 2 orang lagi nih. Salah satunya ini sangat spesial ya, karena dia ini bukan asli dari Pulau Dewata. Jadi dia ini adalah turis mancanegara kita. Oke, di sini dimulai dulu ya perkenalannya. Rahajeng sore. Lajeng sore. Perkenalkan, saya Keisha Aurel. Di sini saya sebagai penari tari barong. Can you introduce yourself? Oh yeah. Hello everyone. My name is Farhad Amar Ibrahim. I'm a tourist here, and I'm from Australia. You can call me Farhad. Oke. Jadi saya ini kalau misalnya berlibur ke Bali nih ya, saya ini yang paling saya tunggu-tunggu ini pertunjukan tari barong. Jadi kebetulan nih ya narasumber di sebelah saya ini adalah penari tari barong. Jadi saya mau nanya nih ya untuk Mbak Keisha ya dipanggilnya ya. Cantik sekali ya Mbak Keisha ini ya. Sama. Menurut Mbak Keisha nih, keunikan dari tari barong ini apa sih? Menurut saya, tari barong ini sangat unik. Gerakannya berenergi, serta mempunyai macam-macam bentuk tarian langka. Nah, tari barong ini biasanya dimainkan oleh 2 orang untuk mengendalikan tari barong. Nah, 1 orang untuk rangda. Nah, total untuk penari 15 orang penari. Oh, 15 orang penari. Iya. First question for you is, how long have you been in Indonesia, Bali? I'm actually new here. I just arrived here like weeks ago, maybe. Yeah. Oh, weeks ago. Yeah. Oh, so you're new here? Yeah, I'm new here. Oh, okay. Kira-kira ini ya, Mbak Keisha ini latihannya tuh butuh berapa minggu atau sampai berbulan-bulan nih? Untuk latihannya itu cukup lumayan lama, sampai berbulan-bulan. Khusus untuk tari barong ini harus menguasai dasar tari Bali. Nah, sebelum menguasai dasar tari Bali, kita harus menguatkan pondasinya, baru bisa belajar tari barongnya. Oh begitu ya Mbak Keisha. Yeah. So the next question, there is so many food in Bali, you know, like there is so many. Have you tried the traditional one? I have, yes. Oh, like, so you have tried traditional food in Bali. So what is your favorite food in Bali? Like, favorite food in Bali? From all food I've tried in Bali, I really like ayam betutu because is that how you pronounce it? Ayam betutu? Okay, like, it's like ayam betutu. So Oh, ayam betutu. yeah. It's kind of spicy, but it's like rich of flavor, you know. Oh yeah, I Yeah. really like ayam betutu too. Like, Yeah. okay. Oke, jadi saya ini kepo nih Mbak. Jadi kalau makna dan tujuan dari tari barong ini apa sih Mbak? Maknanya itu pertempuran antara kebaikan. Kebaikan itu dharma dan keburukannya itu adharma. Kalau tujuannya untuk mengusir penyakit yang disebabkan oleh Lea atau roh jahat yang suka mengganggu manusia. Tari barong ini merupakan tari sakral. Oh, tari sakral. Maknanya itu bagus ya ternyata ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Okay, the last question for you. Yeah. Okay, what is your favorite culture in Bali? Maybe tari kecak. Oh yeah. Tari kecak, because it's really entertaining to watch and it's fun to watch because like the hands were like Oh yeah, like this. Yeah. Yeah, I know. yeah, I really like it. Oh iya, Mbak Keisha, selain tari barong nih, Mbak Keisha bisa nari apa lagi nih? Tari pendet itu bisa. Tari pendet? Iya. Oh iya, boleh dicontohkan Aduh, tari boleh pendet? nih, boleh. Itu gini. Jadi ini ada mangkok, terus tangannya gini. Bisa.
Oh, Wah. gitu. Saya pengen nih kayaknya untuk lihat Mbak Gisha Ya. nari pendet ya. Iya, tari pendet. Kapan-kapan ya ajak Kapan-kapan saya ya. ya. Kapan aja ya. Oke. Oke, sepertinya sudah selesai. Thank you for Oh ya, your Terima kasih ya, Mbak ya. participation. Ya, oke. Thank you Farhat, thank you Mbak Gisha. Thank you. Halo guys, dan ini adalah sesi terakhir untuk wawancara kita di podcast kali ini. Sebelum itu hari ini tuh, hari ini ya, sesi terakhir ini tuh bertambah 1 gitu orangnya, ada 3 orang. Dan coba sih kalian itu saling memperkenalkan diri masing-masing mulai dari sebelah sini. Saya Raka Nugraha Langit. Di sini saya sebagai pedagang es kelapa muda. Hai, saya Mbak Ana. Saya di sini sebagai tour guide Bali dan saya akan menunjukkan betapa indahnya Pulau Dewata. Let's go. Om Swastiastu, nama saya Novel Pramudia Putra. Saya di sini sebagai tokoh agama. Nah, pertanyaan pertama ini saya akan berikan untuk pedagang es kelapa muda ini. Iya. Biasanya dipanggil apa? Biasanya dipanggil beli atau Oh, ya. ya udah beli aja ya, Bali-Bali banget gitu. Beli Raka. Sejak kapan sih Beli Raka ini mulai berjualan es kelapa muda ini? Saya berdagang es kelapa muda kurang lebih 1 tahun yang lalu. Udah lama ya. Lokasinya di mana biasanya? Biasanya berdagang di Pantai Kuta. Oh. Oke. Oke, ini dipanggilnya Beli Novel Beli Novel, aja ya? saya Beli Novel. Oh ya, oke. Pertanyaan pertama nih untuk Beli Novel. Bagaimana konsep toleransi antar umat beragama yang ideal menurut aspek Beli Novel? Jadi menurut saya konsep toleransi antar umat beragama yang ideal itu dengan ya kita menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama ya tersebut. Dengan itu. Oke. Terima kasih, Beli. Pertanyaan selanjutnya saya akan kasihkan untuk tour guide lucu inilah. Aduh, biasanya ini dipanggil Mbak Ana atau Kak Ana? Mbak. Oke. Mbak Ana, apa sih yang bikin turis-turis atau wisatawan itu biasanya itu berlibur itu tertuju itu ke Bali gitu loh? Apa sih yang bikin mereka itu tertarik gitu? Ya, karena Bali ini memiliki keunikan tersendiri. Bali adalah wisata budaya yang tidak dimiliki oleh tempat wisata lain. Dengan keramah tamahan masyarakat Bali, dengan mengolah dan mengembangkan pariwisata yang ada, terus juga mempertahankan adat istiadat dan budaya yang ada di Bali. Wah, ternyata ini kayaknya sudah suhu banget ya tour leadernya ini. Pertanyaan selanjutnya saya akan berikan untuk Beli Raka lagi lah. Beli Raka, biasanya ini omset paling, aduh maaf ya, bicarain tentang omset nih. Biasanya omset yang paling wow sama paling ini tuh berapa sih Beli Raka? Biasanya itu untuk sehari kalau pas SBY-nya itu mungkin bisa 100.000. Kalau pengunjungnya ramai itu biasanya bisa mencapai 500.000 kan. Aduh, kayaknya ini ini enak banget ya es kelapanya ini. Untuk selanjutnya, mana ya partner saya ini ya? Ayo partner. Oke, ini pertanyaan kedua untuk Beli. Lupa saya. Beli Novel. Oh iya, Beli Novel. Oke, Beli Novel. Ini kedua kan? Berapa? Ya. Dalam aspek apa saja sih toleransi antar umat beragama ini diwujudkan? Aspeknya itu ada banyak. Contohnya seperti tidak mengganggu saat umat beragama lain sedang beribadah, lalu dengan bergaul sama umat beragama dan tidak mengganggu mereka. Ya gitu salah satunya. Pertanyaan selanjutnya, enaknya untuk siapa ya? Kecil ini aja. Aduh, kayaknya Beli Nova ini bisa bercanda juga ya. Iya, Beli. Untuk Mbak Ana lah, apa sih konsep pariwisata? Biasanya disebut apa sih pariwisata? Konsep pariwisata yang dikembangkan Bali. Iya, maksud saya itu.
Gimana sih konsepnya itu, Mbak Ana? Konsep pariwisata di Bali itu adalah Trihita Karana. Tri adalah 3, Hita adalah kedamaian atau keselarasan, Karana adalah penyebab. Jadi 3 penyebab kedamaian atau keselarasan. Nah, 3 hal tersebut ada pawongan, palemahan, dan parahyangan. Pawongan adalah hubungan manusia dengan manusia. Palemahan adalah hubungan manusia dengan alam. Dan berikutnya parahyangan adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau kita harmonis dengan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, hidup kita akan terasa damai. Jadi hal itulah yang membuat para wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Bali. Oh, baiklah. Lengkap banget ya jawabannya Mbak Ana ini ya. Ya, Mbak Ana maksud saya. Maksudnya untuk pertanyaan Linovo sudah selesai? Masih mungkin ada satu lagi nih. Ya, mungkin satu. Oh, ya udah silakan. Baiklah. Oke, ini pertanyaan ya untuk Linoval itu apakah maksud dengan Canang Sari dan apakah itu juga dalam tuntutan dengan keagamaan atau budaya di sana? Jadi Canang Sari itu adalah suatu bentuk permohonan kekuatan widya kehadapan yang widi secara niskala ataupun skala. Ya itu contohnya seperti kayak sebuah sajen gitu loh. Nah itu bentuknya. Oh gitu. Oke. Aduh. Pertanyaan terakhir itu untuk Beli Raka. Beli Raka. Ya. Biasanya ini rame-ramenya dagangannya Beli Raka itu pas musim apa sih? Mungkin musim panas atau liburan gitu. Oh. Duh, kayaknya malam-malam gini saya kok jadi pengen es kelapa ya. Walaupun udah malam ya nggak apa-apa lah. Kapan-kapan bolehlah diskon Boleh. dikit Saya gitu. juga dong beli. Ya boleh. Datang aja. Sekian untuk podcast kelompok 1. Sebelum penutupan saya ingin mengucapkan rasa terima kasih untuk kameramen saya yaitu Rehan dan untuk editor saya yaitu Ataya dan partner saya Kalila dan untuk semua narasumber di sini. Bali Out Loud, Al is your number one to be kreatif dan inovatif. Halo, saya Ataya Rehana Kirana, saya sebagai editor. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Akbar. Di sini saya sebagai kameramen. Hai semua, saya Kayla Syazara. Di sini saya sebagai presenter. Halo, nama gua Alvin Arif dan di sini gua jadi pemangku adat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalila Putri. Di sini saya sebagai partner presenter. Halo, ya. Hello, Farhad Amari Ibrahim, and I'm here on the story. You know what I'm saying? Halo, saya Nandala Nisa, saya sebagai masyarakat Bali, Om Swastiastu. Halo, nama saya Novo Bambang Putra. Saya di sini sebagai pemangku. Hai, saya Kisha Aurelisa. Saya sebagai penari tari barong. Halo, saya Rekan Langit. Di sini saya sebagai pedagang. Hai, saya Nur Hasana. Saya sebagai skater.
시작이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓